Jumpa lagi kita di acara Ngobras JKN, ngobrol asik dan santai. Jadi dalam program JKN itu ada yang namanya prinsip lokal inovasi. Artinya kartu JKN bisa digunakan di seluruh Indonesia. Halo semuanya, Ngobras JKN. jumpa lagi kita di acara Ngobras JKN, ngobrol asik dan santai. Hari ini kita host bareng nih. Iya, memecahkan rekor ya. Iya. Karena kali ini yang biasanya narasumbernya lebih dari satu, sekarang hostnya yang lebih dari satu. Dan narasumber kita hari ini sangat Spesial. spesial. Yang akan kita kedatangan Ibu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau bersama Ibu Dia Ekarini. Halo Fadlan, halo Mandy. Halo. Halo Bu, gimana kabarnya nih Bu? Wah baik, tapi cuaca lagi kurang begitu baik ya. Iya Jadi ya sih, Bu. semuanya berdampak pada, makanya kita harus rajin-rajin jaga stamina nih, banyak makan sayur, makan buah gitu ya. Siap Bu. Sepakat Bu, makanya hari ini saya pakai Semangat. jaket nih Bu. Biar nggak langsung kemasukan angin-angin Iya. yang kurang baik seperti itu. Siap. Betul ya. Iya Bu. Jadi untuk hari ini Bu, sebelumnya tim Ngobras JKN Bu sudah membuat Q&A Q&A. yang dibantu oleh sosial media Info Buton Raya. Oh yes. Nah, untuk menanyakan apa sih pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ingin ditanyakan kepada BPJS secara tidak langsung begitu. Khususnya Jadi, di Iya. wilayah kerja Kota Bau-Bau Betul. tentunya. Ya, oke sip lah. jadi minggu lalu kami sudah kumpulkan. Jadi hari ini kita sudah menyampaikan juga akan kami jawab di YouTube Maimunonto. Oh. YouTube kita yang di podcast Ngobras ini. Ngobras ini, Iya. oke. Jadi ini Ya. sudah ada banyak sih ya Bu Kamin ya. Ada banyak banget nih. Ternyata pembukaan Q&A ini sangat menarik perhatian seluruh sobat Yes. Ngobras JKN di luar sana tentunya. Yes. Karena memang sudah banyak sekali penampungannya nih. Wow. Nah, mungkin Ya. karena tanpa perlu berlama-lama lagi ya, Ya. Mas Fadlan, kita Iya. mungkin langsung saja nih Ibu. Mungkin kita akan membacakan pertanyaan pertama nih dari @putri_sari. Pertanyaannya, dulu saya punya double kartu JKN setelah dinonaktifkan satu, tapi sampai sekarang belum bisa login di aplikasi itu tuh bagaimana Bu? Oke. Jadi kalau pertanyaan dari Putri ya. Iya. Ya. Nah, sekarang coba Putri nanti lihat bagaimana NIK-nya. Nanti NIK yang terdaftar di Dukcapil itu login coba menggunakan mobile JKN ya. Nanti pasti bisa ya. Berarti harus dipastikan dulu nomor induk kependudukannya ya Bu. betul. Apakah sudah online juga mungkin di Iya, Dukcapil? Karena iya. jangan sampai mungkin datanya tidak sinkron ya. Tidak seperti sinkron, itu. iya. Oke, siap. Nah, Oke. lanjut nih Mas Fadlan pertanyaannya. Ini pertanyaan masih tentang terkait mobile JKN sih Bu. Ya. Ini menanyakan dari ini Iskar dan Syahria Dewi Kurnia. Ini Ya. mirip sih pertanyaannya. Kenapa lama sekali kode verifikasi JKN di mobil JKN tidak terkirim? Itu kenapa? Oh Tanya, iya, Bu. jadi artinya peserta JKN yang menggunakan mobil JKN, Iya, Bu. itu jangan hanya punya paket pulsa data saja, Oh, iya, tapi iya. harus punya juga paket pulsa panggilan nih, SMS Oh, ya. itu pulsa biasa ya Bu ya? Iya, pulsa biasa. Jadi nanti OTP-nya terkirimnya ke SMS. Oh, berarti gitu. Bapak Ibu OTP itu dibebankan oleh pulsa dari si pengguna. Ya, gitu betul, Oh ya. betul. Jadi harus isi pulsa Oke. ya, Pak Syahria sama Mbak Iniskar. Ya. Oke, Semai ini ada lagi sih Bu. Terkait ini mungkin terkait pelayanan sih Bu. Ya. Terkait denda.
Denda. Apakah mendapatkan denda dari PNJJZ2X? Wah, susah sekali nih sih nama akunnya sih, Bu. Apakah Kayak password ya. Iya, Bu. Apakah Anda mendapatkan denda jika sudah membayar BPJS dan berapa dendanya? Oke, jadi sebenarnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu tidak ada denda loh, ya. Jadi kalau kita bayar teratur dan pada saat kita terlambat, kita cuma bayar iurannya saja. Denda itu muncul kalau kita masuk rawat inap dalam kurun waktu maksimal 45 hari setelah membayar tunggakan, maka kita akan dikenakan denda layanan. Denda layanan itu besarannya adalah 5% kali jumlah bulan pelayanan tertunggak yang kita bayar tunggakannya kemarin nih, ya, dengan dikali tarif inasibijis atau tarif biaya pelayanan JKN yang dibayar BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Jadi itu besaran denda layanan yang diberikan. Kalau nggak ada rawat inap, ya nggak bayar denda. Gitu. Berarti catatan besarnya adalah kalau pasien pernah menunggak, terus setelah menunggak kartunya aktif, kemudian mendapatkan pelayanan rawat inap. Nah, poinnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sobat ngobras JKN di luar sana berobat, misalnya pelayanannya rawat jalan, baik itu di puskesmas atau rumah sakit, itu tidak ada denda. Berarti untuk menghindari denda, jangan menunggak. Nah, bayarlah iuran Anda paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selanjutnya mungkin dari Kak Mendy. Menarik nih karena berkaitan dengan pelayanan tadi, ternyata ada juga nih yang bertanya nih Bu, dari @od.gani, saya belum kerja dan belum pernah bayar BPJS sejak kuliah 2 tahun. Apakah saya kena denda seperti yang tadi atau seperti apa tuh Bu? Ya, jadi kalau misalnya belum sebelumnya sudah pernah ditanggung ya guys ya. Jadi udah pernah ditanggung oleh orang tua nih ya. Tapi setelah itu kan selesai kuliah nih. Nah, maka si peserta ini harus mengalihkan kepesertaannya ke segmen yang lain. Jadi misalnya tadinya ditanggung orang tua, maka sekarang dia mendaftar kembali sebagai peserta mandiri misalnya. Nah, mendaftar mandiri ini kalau misalnya dia mau menghindar dari 14 hari waktu tunggu, maka dia harus membayar iuran begitu dia tidak lagi menjadi peserta yang ditanggung. Jadi misalnya bulan Januari dia udah keluar nih dari pertanggungan orang tua. Terus kemudian nanti bulan 10 dia mau mendaftar sebagai mandiri. Nah, supaya dia tidak perlu menunggu waktu tunggu 14 hari, maka dia harus mendaftarkan dan membayar iuran terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan 10. Gitu. Oh, berarti di sini pesertanya diberikan dua option ya Bu. Yang pertama mengikuti jalur peserta PBPU dengan masa waktu tunggu 14 hari, atau kalau memang pada saat itu harus membutuhkan pelayanan dan harus aktif ceritanya, nanti memang wajib membayar dari sejak berhenti. Tidak ditanggung ya, betul. Menarik sekali. Berarti intinya teman-teman harus tetap mastiin ya selalu untuk JKN kartunya aktif. Betul. Jangan nanti sakit baru daftar. Tadi ini kita sudah bahas-bahas terkait denda. Ini ada lagi pertanyaan lagi Bu dari Andi Anur. Dia menanyakan, untuk pemeriksaan USG normal di rumah sakit dijamin nggak? Dijamin lah ya. Jadi untuk USG itu diberikan penjaminan 2 kali ya selama periode kehamilan gitu. Jadi tetap menggunakan prosedur layanan yang benar dari puskesmas. Sebenarnya puskesmas atau FKTP banyak yang sudah mempunyai alat USG. Iya sih Bu, iya. Jadi sebenarnya di USG di FKTP pun bisa gitu. Sebenarnya kalau harus dirujuk ke rumah sakit tetap kita jamin dari BPJS Kesehatan. Siap Bu. Mungkin juga yang penting mungkin sesuai dengan indikasi medis. Iya, betul. Jangan sampai kebanyakan kan banyak yang diagnosis dirinya sendiri nih. Wah, saya ini mau di USG karena sakit perut. Iya. Atau dia hanya mau tahu jenis kelamin anak. Wah, ini nggak bisa nih ya. Jadi USG atas indikasi medis. Siap. Kalau terkait itu saya ingat terkait rujukan, kayak saya ingat sama Ibu Prima yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Rujukan atas permintaan sendiri tidak dijamin. Tidak dijamin. Siap. Terkait yang selanjutnya Ibu terkait ini dari Nurul Syurtiah. Apakah BPJS memberikan sanksi kepada dokter gigi yang tidak melayani pasien scaling yang harusnya bisa? Tapi ini harusnya bisa menurut dia atau gimana itu? Jadi ini sebenarnya tidak ada sanksi seperti itu. Namun memang BPJS Kesehatan ini kan sudah berkontrak ya.
berkontrak dengan dokter praktek gigi, berkontrak dengan fasilitas pelayanan tingkat pertama yang ada dokter gigi ya. Pelayanan scaling untuk peserta JKN itu wajib dijamin 1 kali setahun atas indikasi medis. Indikasi medis. Indikasi Iya. medis lagi nih, Sobat Iya, Ngobras. jadi memang mungkin tidak dijaminnya atau tidak diberikan itu karena tidak atas indikasi medis. Iya. Tapi kalau ada gangguan tertentu, misalnya gusinya berdarah hebat atau apa gitu ya, ada penyakit yang timbul akibat perlu scaling sebenarnya, nah itu scaling ditanggung Bisa 1 dijamin. kali setahun. Oh, Iya. Selalu yang dari tadi disampaikannya indikasi medis, bukan Iya. permintaan sendiri. Yang jelas diperiksa oleh dokternya dan Iya. dokternya menyampaikan tindakan itu perlu dilakukan, Nah, bisa bisa dijamin. Oke, siap. Sangat Iya. semoga dapat diketahui oleh seluruh sobat Ngobras JKN di luar sana. Lanjut Iya. lagi nih, Pak Fadlan. Next man. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ada dari @mus_asna. Ya. Untuk biaya ambulans dari puskesmas ke rumah sakit, apakah ditanggung atau dibebankan ke pasien tuh Bu? Nah, ambulans itu ditanggung loh ya. Ya, Oh, ditanggung pasien ya, Bu? harus tahu itu. Ya. Jadi ditanggung dan diklaim oleh FKTP ke BPJS Kesehatan. Asal ambulansnya digunakan memang untuk merujuk. Jadi antar fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Misalnya dari puskesmas ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, itu dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Oke, siap. Iya. Semoga menjawab pertanyaan dari sobat Ngobras JKN. Kalau ambulans itu dijamin dalam program JKN KIS. Iya. Kita mungkin lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kita berada di luar daerah, apakah kartu BPJS kita itu bisa berlaku, Ibu? Bisa sekali. Teman-teman sahabat JKN semua, jadi dalam program JKN itu ada yang namanya prinsip portabilitas. Artinya kartu JKN bisa digunakan di seluruh Indonesia. Seluruh Yang Indonesia. penting tidak di luar negeri, Ah, di ya. luar negeri. Nah, caranya bagaimana? Kita berkunjung saja ke fasilitas kesehatan yang terdekat dari domisili kita. Nah, kita bisa mendapatkan pengobatan di sana dan kita tidak akan ditolak oleh FKTP terdekat. Apabila kondisinya emergensi, bisa langsung ke UGD di kota tempat kita berada pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Tapi mungkin berlakunya di luar wilayah ya, Ibu. Kalau Iya. misalnya mungkin masih satu wilayah, jadi Iya. mungkin saya ya di Kota Bau-Bau, terdaftarnya misalnya di Puskesmas Wajo, terus saya Iya, betul. malah pergi berobatnya di Puskesmas Katolik. Iya, nggak bisa. Ya, tidak sesuai ya, karena masih Betul. berada di satu wilayah. Tapi Iya. kalau berada di luar wilayah, kalau misalnya pergi liburan atau Iya, seperti apa, kemudian tiba-tiba, sakit betul, gitu ya. Bisa dilayani. Bisa berarti dilayani ya. di FKTP yang lain. Maksimal tadi 3 kali dicatat tuh. 3 kali dalam Iya. 1 bulan dalam ya. 1 bulan. Oke, Iya. siap. Pertanyaan tadi tuh men kayak sudah menjawab untuk 4 akun yang lainnya ya. 4 Ada akun yang lainnya. Aris Prasetyo, Ewit Haber Karat. Iya. Ini sudah semua pertanyaan sama sih Bu. Jadi tentang terkait pelayanan di luar Iya. wilayahnya. Pelayanan di luar kabupaten Iya. ya atau kota tempat kita. Kalau yang ini Bu, Terdaftar. ada terkait dari Rizky Miu. Bagaimana cara pindah vaskes? Wah, cara pindah vaskes Paling itu mudah sebenarnya kayaknya, mudah Bu. sekali nih ya. Jadi harusnya sudah tidak pada gaptek lagi, pakai mobil Iya. JKN dong ya. Nah, Betul. ini mobil JKN tinggal ada menu perubahan data, tinggal pilih klik. Nah, tapi memang berlakunya nanti tanggal 1 bulan berikutnya, gitu Iya, ya. Kalau misalnya teman-teman tidak lagi ada gangguan aplikasi mobil JKN tidak bisa mengakses, pakai Pandawa juga bisa. Pelayanan administrasi lewat WA, ya. Oh iya Bu ya, yang Nah, nomor jangan WA lupa. itu ya Bu. Iya. Ya? 0811 8165 165. Jangan lupa dicatat ya. Ya, Siap, sangat menarik nih. Nih. Lanjut lagi ternyata ada dari _butterfly 3. Kalau mau kasih pindah lokasi BPJS bayarkah? Mungkin maksudnya mau pindah tempat berobat ya ini Oh iya, maksudnya. pindah FKTP terdaftar kali ya. Iya, betul. Iya, jadi setiap peserta JKN yang baru terdaftar itu diharuskan memilih fasilitas kesehatan terdaftarnya pertama kalinya. Dan dia tidak bisa pindah-pindah dulu selama 3 bulan. Jadi kalau kita akan pindah, maka pindah-pindah gitu, maka minimal harus kita sudah terdaftar selama 3 bulan di FKTP yang lama gitu ya. Soal memindahkannya sama kayak tadi ya. Kita mau pindah
vaskes terdaftar atau pindah kelas rawat itu bisa pakai aplikasi mobile JKN gitu. Berarti tadi pertanyaannya itu Iya. tidak dikenakan biaya, dan Tidak ada bisa biaya. langsung pindahkan melalui aplikasi. Aplikasi, Lebih cepat, biayanya beli mudah. paket data sendiri. Nah itu mungkin yang jadi Itu. kendalanya, mungkin paket datanya yang harus dipastikan ada ya. Bu? Iya betul, betul. Oke siap. Lanjut nih Kak Fadlan. Kalau ini Bu terkait PBI APBN, dia PBI nanya, dia APBN. kebetulan mungkin dia tahu diri dia PBI APBN, apakah bisa berobat di Kota Bau-Bau? Bisa lah ya. Jadi Juga gini, ada kasusnya ya. PBI APBN kan? Iya, PBI APBN, Bu. Kalau PBI APBN itu bisa berobat di mana saja, tapi nanti lihat sama seperti yang tadi kan. Misal dia terdaftar ternyata FKTP-nya di Kota Bau-Bau atau di tempat lain, tapi dia berobatnya di Bau-Bau, bisa. Jadi dengan prinsip portabilitas yang tadi, kartu itu bisa digunakan di mana saja. Untuk dimanfaatkan, kartu itu mau terdaftarnya oleh Pemda yang mana, atau terdaftarnya oleh pusat ya, PBI APBN tadi kan oleh pusat ya. Iya, Bu. Itu bisa digunakan selindo. Selindo Iya. dicatat tuh, bisa berlaku di seluruh Catat ya. Indonesia. Iya. Siap. Selanjutnya nih Bu, ada dari Voldegot. Betulkah itu jatah rujukan di puskesmas dibatasi? Wah, rujukan ini mungkin yang sering dibilang Selalu. bahwa Iya. sudah Selalu. bisa, sudah berapa Iya. kali dikasih rujukan. Ya, jadi begini teman-teman sahabat JKN semua ya, pelayanan kesehatan peserta JKN itu harus dimulai dari pintu pertama, dari puskesmas, dokter keluarga atau klinik pratama. Nah, teman-teman, rujukan itu diberikan oleh dokter atas indikasi medis. Ya, dan dokter yang paling tahu pasien itu bisa dirujuk atau tidak. Ya, jadi ada 155 tuh penyakit yang bisa diselesaikan oleh dokter di puskesmas. Jadi sahabat JKN sebenarnya tidak ada penetapan alokasi rujukan. Tetapi memang 155 penyakit seharusnya bisa diselesaikan oleh dokter umum di FKTP. Oh, sudah ada ketentuan itu. Bu, Sudah ya? ada ketentuan Tapi itu bukan 155 punya BPJS kan, diagnosa, Bu? bukan. 155 itu ditetapkan oleh regulasi dari Kementerian Kesehatan. Iya. Dan setiap dokter yang baru lulus pada level kompetensi 4A itu bisa menguasai dari penyelesaian 155 diagnosa tadi. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin jadi yang perlu diperhatikan proses alur pelayanan pasien Iya, berobat ya, jangan iya. sampai maksudnya datang-datang ke FKTP, datang minta rujukan ya Bu, Betul, seperti tadi betul, sampaikan bahwa iya. pasiennya tidak diperiksa terlebih dahulu oleh dokter umum di FKTP-nya. Iya, Ternyata mungkin bisa begitu. ditangani. Ternyata ada 5 jenis penyakit. 155 jenis penyakit. Oke, jenis penyakit. Baik. Ya. Sangat semoga menjawab pertanyaan dan keluhan mungkin ya untuk Iya. sobat Ngobras JKN Soal yang rujukan ya. banyak ya. Iya, soalnya kemarin-kemarin juga saya banyak dengar nih katanya memang iya nah ini dibatasi nih nggak bisa lagi dirujuk. Ternyata tadi sudah terjawab ya dengan sangat jelas. Kalau memang rujukan itu memerlukan penanganan spesialistik, bukan pelayanan dasar, ya dokter umum pasti merujuk lah, ya. Karena ada kompetensi yang memang tidak bisa untuk dokter umum, Tidak hanya dimiliki. bisa oleh dokter spesialis di rumah sakit. Siap, Iya. betul. Berarti ada klausulnya lagi nih ternyata Iya. untuk khusus diagnostik spesialistik yang memang tidak dapat ditangani di FKTP, maka Iya. dokter di FKTP pasti akan merujuk sesuai dengan pemeriksaan tentunya ya dari Ya, pasien betul. itu sendiri. Nah, selanjutnya Bu ada lagi nih yang bertanya dari Yeni Arnas, katanya bagaimana cara sosialisasi ke masyarakat tentang kriteria gawat darurat UGD. Oh mungkin ini dari nakesnya ya, mungkin kriteria. Oh iya. Supaya iya. masyarakat itu paham Iya, kalau Iya, iya. Jadi namanya UGD ya, gawat darurat. Artinya ketika tidak segera ditolong itu akan menimbulkan cacat dan kematian. Di dalam keputusan Kementerian Kesehatan memang ada beberapa diagnosa yang dikategorikan sebagai diagnosa UGD ya, hal-hal yang terjadi misalnya terkait dengan terhambatnya hemodinamik, kemudian henti napas, atau misalnya gangguan timbulnya pendarahan hebat ya, kemudian apalagi tuh Wendy? Penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran tiba-tiba gitu.
Itu adalah kategori-kategori unit emergency. Nanti kalau di fasilitas kesehatan ada yang namanya istilahnya triase ya, triase itu. triase. Jadi kategori-kategori yang ini sudah memang masuk triase UGD gitu. Sebenarnya yang tahu adalah dokter setempat gitu. Jadi sahabat JKN sekalian, jangan menganggap suatu kondisi tertentu yang mungkin menimbulkan kepanikan. Kemudian sahabat JKN langsung mengkategorikan ini gawat darurat gitu. Padahal sebenarnya mungkin tidak juga ya. Sahabat JKN tenang aja, tetap berobat di puskesmas seperti biasa, gunakan puskesmas yang ada. Kalau memang dia perlu akan dirujuk ke rumah sakit ya. Tidak selalu harus semua lewat gawat darurat gitu. Oke, siap dicatat tuh. Nah, sepertinya juga informasi tentang kriteria gawat darurat ini juga sudah tertuang di Perpres 82 tahun 2018 yang sekarang sudah jadi Perpres 59 tahun 2024. Perpres 59 2024. Betul. Jadi nanti boleh search nih di internet, Google search Perpresnya supaya bisa melihat apa-apa saja kategori gawat darurat yang disebutkan sama Jadi Ibu semoga Bapak masyarakat Camat. lagi paham lagi, jadi Iya. tidak memprasangka burukan Iya. lagi. Iya. Kenapa kami tidak dianggap gawat darurat? Tidak dilayani. Kadang-kadang ada sudah ketentuannya. Ribet, Iya. mungkin seperti itu ya. Baik, Betul. selalu lanjut Kak Fadlan. Kalau ini Bu agak banyak pertanyaan mirip semua sini yang terkait apa tuh? syarat bikin BPJS Bu. Kayaknya mereka ini orang-orang yang mungkin Belum merasa sama sekali belum punya atau gimana Bu? Ada beberapa akunnya, ada Istiana, Rocky dan Dinia. Teman-teman sekalian, sahabat JKN, belum tentu kita merasa belum daftar JKN, jangan sampai sudah. Jadi pertama-tama teman-teman harus cek dulu di Pandawa. Di 0811 816 165. Jangan sampai teman-teman selama ini sudah terdaftar tapi nggak tahu, gitu Iya kan? sih Bu, biasa sih kasus seperti itu juga Iya, sih. jangan sampai selama ini ternyata sudah ditanggung pemerintah, ya kan? Iya. Nah, jadi lihat kalau memang dengan menggunakan NIK tentunya, kalau memang belum terdaftar, sahabat JKN bisa mendaftar dengan memperlihatkan kartu keluarga atau KTP, kemudian harus mempunyai buku rekening untuk mendaftar sebagai peserta mandiri karena pembayaran iuran harus melalui auto debit. Auto debit. Pendaftarannya lewat mana? Ke kantor oke, mobil JKN oke, Pandawa oke. Oh, sudah Iya. banyak kanalnya. Jadi Iya, Care 165 juga bisa, bisa lewat juga. telepon. Itu yang kanal non tatap muka Bu ya. Iya, non tatap muka. Iya. Dan tadi saya sempat disebutkan terkait auto debit, berarti masyarakat peserta tidak khawatir lagi untuk Iya, lupa bayar iuran karena sudah mendaftar auto debit di bank. Iya, jadi sudah Begitu ya. memudahkan ya Bu ya. Iya, begitu. Dan mungkin harus dipastikan saldonya ada ya. Saldonya ada ya, Nggak ada untuk saldo potong untuk- iuran. Iya, potong. Oke, siap. Lanjut lagi nih Mas Fadlan. Oke, yang selanjutnya ini terkait keluhan Bu. Ada Keluhan. dari pertanyaan dari Jus sama M Ikhwan dan Aca. Dia menanyakan menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan itu bagaimana? Dan mungkin dia merasa tidak puas saat diberikan pelayanan di Vaskes, itu bisa menyebabkan pengaduan kemana seperti itu Ibu? Oke, kalau kita datang ke FKTP atau ke FKRTL, di situ sebenarnya ada disediakan kanal keluhan, itu ada barcode-nya. Jadi sebenarnya tinggal barcode di dalam situ kita bisa menyampaikan kesan dan pesan, ya. Kemudian kita juga bisa mengeluh di situ. Nah, kalau kita mau tatap muka langsung bisa aja. Nanti kita ketemu dengan petugas BPJS 1 atau kita cari di mana ada pelangnya pusat informasi ya BPJS Kesehatan. Kalau di rumah sakit kita ada petugas P3RS dari BPJS Kesehatan, BPJS 1 ya. BPJS siap membantu tuh sahabat JKN ya. Nanti kemukakan di sana apa yang menjadi permasalahan. Kemudian nanti akan dilakukan perekaman keluhan dan informasi di dalam aplikasinya. Jadi bisa langsung dihandle oleh petugas kita atau petugas rumah sakit yang namanya itu adalah petugas informasi penanganan pengaduan. PIPP. Oh, siap. Jadi ke kanal situ boleh. Tapi menyampaikan di lewat kanal tanpa tatap muka juga bisa. Misalnya melalui mobil JKN. Oh, mobil JKN bisa, ada ya Bu ya? Bisa juga melalui Pandawa juga Pandawa bisa. Oh, iya. Berarti sudah Bisa. cukup banyak media Iya, yang banyak disediakan kanalnya. ya. Iya. Betul. Tinggal disampaikan karena kalau tidak disampaikan nanti tidak bisa dijawab dan ditindaklanjuti. Jangan khawatir, kami langsung merespon dalam kesempatan pertama setiap keluhan yang masuk. Oke? Nah, Ya. dicatat
tuh, jangan sampai sobat malah bikin Iya. update status mungkin Ya. di sosial media daripada update Iya. status di sosial media mending Malah keluhannya langsung- nggak selesai, Iya, kan? betul, menyampaikan Iya. langsung keluhannya melalui kanal-kanal yang Yang sudah ada. disampaikan. Terutama tadi khususnya yang paling gampang itu kalau sudah download aplikasi mobile JKN ya Bu, Iya. bisa langsung pilih menu pengaduan. Menunya ya. banyak, ada 22 fitur yang ada di situ. Nah, malah bertambah lagi nih banyak fitur-fitur yang Iya. bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Betul. Nah, sangat menarik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kesekian. Ternyata banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat Ngobras JKN di luar sana. Pertanyaannya, apakah berapa batas maksimal klaim jaminan hari tua? Apakah ada pemberitahuan jika sudah bisa diklaim? Kayaknya ini salah. Kayaknya salah alamat ya. server ya. Oke, sahabat JKN, jadi BPJS itu BPJS Kesehatan itu mengelola khusus program jaminan kesehatan, ya. Jadi untuk jaminan yang lain nanti dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen atau PT Asabri, begitu ya, Iya. sahabat JKN. Dicatat ya, jangan sampai salah alamat lagi. Iya. Jadi, kalau terkait tentang Hari pelayanan tua, kesehatan, kecelakaan kerja itu nanti oleh BPJS Ketenagakerjaan. ketenagakerjaan. Ya. Kalau ke BPJS Kesehatan, Khusus pelayanan jaminan kesehatan. jaminan Oke. pelayanan kesehatan. Oke, siap. Lanjut lagi nih dari @muhammadalan.id. Kenapa ganti vaskes harus memerlukan waktu 1 bulan untuk bisa menerima layanan di fasilitas kesehatan baru, Bu? Iya, karena memang kita BPJS Kesehatan itu ada skema namanya pembiayaan praupaya, ya, yang kita sampaikan kepada masing-masing FKTP tempat peserta JKN terdaftar. Jadi ketika pembiayaan itu sudah muncul dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, tentunya peserta itu kalau misalnya beralih vaskesnya harusnya memang baru terbit atau baru sah di approve nanti tanggal 1 bulan, 1 bulan berikutnya. Gitu sahabat JKN ya. Jadi memang terkait dengan adanya skema pembiayaan praupaya yang diselenggarakan oleh BPJS kepada FKTP yang terdaftar. Gitu. Nah, siap. Iya. Mungkin dicatat ya buat sobat Ngobras JKN. Tapi kalau misalnya ternyata dalam kriteria gawat darurat tadi yang disampaikan sama Ibu memang membutuhkan pelayanan, Iya. bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu baik rumah sakit maupun puskesmas selama Iya, memang betul. emergensi tadi. Iya, Oke, betul. siap. Lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan sih, Pratama Mawas itu tanyakan, BPJS bisa digadai kah, Bu? Ini pinjol apa? Sayangnya tidak mengelola pinjol ya. maaf. Salah Tidak pertanyaan mengelola sama pinjol. sekali. Oke, Bu. Selanjutnya ini, Bu, dia Aneh-aneh aja ya. ada satu dia memiliki kasus ini atas nama Kireina. Iya. Menyampaikan kalau misal tanggal BPJS sama KTP berbeda, apakah BPJS-nya masih berlaku atau bagaimana? Mungkin tanggal lahirnya berbeda nih, Bu, antara di kartu Di fisik, BPJS. kartu fisik sama di kartu Yang mana tuh? mobile JKN-nya. Apakah dia perlu diupdate atau gimana itu, Bu? Oh iya, nanti diupdate saja ya. Jadi kalau ada perubahan tanggal lahir atau ini bisa ke kantor BPJS Kesehatan ya untuk melakukan update perubahan data di sana. Seperti itu atau Iya, ada? selain itu juga bisa lewat Bisa aplikasi Pandawa, tadi, ya. bisa Iya. update tuh. Perubahan data bisa lewat Pandawa, Pandawa gitu. juga, Tanpa ya. tatap muka Siap, kan siap, bisa. Bu. Iya. Oke. Dan mungkin lebih penting juga bahwa jika seluruh sobat Ngobras JKN melakukan update data diri harus melaporkan mungkin ya, selain melaporkan bisa lewat Pandawa juga atau karena takutnya ada juga yang misalnya sudah berkeluarga mungkin namanya ada Ya. nama suaminya di belakangnya mungkin ya, jadi Iya. lupa diupdate, mungkin bisa diupdate melalui aplikasi Pandawa dan bisa mungkin mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat. Ya. seperti itu. Ini selanjutnya Bu Mendi, Kak Mendi ada dari Misbah Hudin. Miss Baudin. Terkait kartu, Bu. BPJS hilang, BPJS Kumin bisa aktif buat lagi barukah Oh gitu. kartu? Iya, makanya punya mobil JKN lah ya. Jadi kalau punya mobil JKN itu di situ ada kartunya, nggak akan hilang-hilang. Kartu digital Karena ya, kita Bu, ya? punya KIS digital di situ Iya. ya. Nah, kalau misalnya belum ada mobil JKN, teman-teman bisa menggunakan KTP. Yang paling penting adalah status kepesertaannya aktif ya. Maka kita bisa menggunakan KTP pada saat mengakses layanan kesehatan gitu. Kalau dari mobil JKN kita bisa menggunakan KIS digital.
ya. Siap, Bu. Siap. KTP juga udah bisa, Bu ya? Ya, KTP. KTP juga bisa Oh, gitu. Itu udah mudah sekarang. Jadi sekarang sudah tidak perlu kita tidak mencetak kartu Oh, baru tidak lagi. ada lagi cetak kartu fisik Memang ya. dikira Tidak ada kartu digitalisasi iya ya. digital gitu loh ya Siap, zaman siap. segini gitu kan. Iya. Jadi semua kan serba digital dong. Nanti diketawain tuh sama Iya. Pak Glenn, ngapain bawa kartu fisik kalau bisa pakai kartu kis Digital. digital. Ntar kartunya digadai lagi. Mau digade katanya. Ya sampai digade gitu ya. Selanjutnya Kakak Mindy mungkin ada pertanyaannya. Nah ini pertanyaan yang hampir sama. Jadi dari @LD_DRSman, dari Munasti dan dari Atiayan. Pertanyaannya hampir sama. Apakah semua penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Seperti itu, Bu. Ya, semua penyakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Teman-teman sahabat JKN harus ingat juga bahwa ada beberapa pelayanan yang memang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi pelayanan yang tidak dijamin diantaranya pelayanan akibat minum obat terlarang, menyakiti diri sendiri alias bunuh diri, pelayanan yang kaitannya dengan kosmetika, pelayanan di luar negeri, pelayanan akibat kekerasan atau penganiayaan, itu tidak dijamin, friends, ya. Tetapi kalau selain dari itu dijamin, ya. Termasuk pelayanan yang sudah ditanggung oleh Jasara Harja, kemudian kecelakaan kerja, karena ada penjaminnya sendiri, gitu. Oh. Tapi kalau nama penyakit, semua penyakit dijamin oleh program JKN. Oh, Ya. Ini mungkin nyambung, Bu, tadi sudah disebut sempat disinggung terkait kecelakaan. Ini Iya. kebetulan ada yang pertanyaan sini, Bu, Iya. dari Piromanies dan Amal Dahmat menyampaikan terkait apakah BPJS Kesehatan menanggung biaya kecelakaan atau mengurangi biaya kecelakaan? Apa yang harus saya lakukan jika BPJS benar ada yang ini, Bu, terkait kecelakaan aja sih, Bu. Oh ya. Oke. Jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas ya, maka penjamin pertama adalah Jasara Harja. Jasara Harja. Ya, jadi yang paling utama ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka korban itu harus membuat laporan polisi. Polisi. Wajib itu, ya. Perkara misalnya menyampaikan ini kecelakaan tunggal kok, mau tunggal mau ganda, kalau di jalan raya harus ada laporan polisi. Kalau mau minta penjaminan. Jadi ke Jasara Harja pun nanti akan diminta laporan polisi, Iya, gitu. Bu. Nah sekarang apabila dijamin oleh Jasara Harja sampai pada batas plafon tertentu, maka ya di atas 20 juta, maka nanti Jasara Harja akan melimpahkan ke BPJS Kesehatan sebagai penjamin yang kedua. Oh, iya. Gitu. Nah, jangan pusing-pusing mikirin korbannya ini bagaimana aplikasinya. Ini semua sudah tersistematis. Jadi kita ya. punya aplikasi yang terbridging antara BPJS, Jasara Harja dan Lantas Ya, gitu. betul. Jadi begitu ada korban, ketahuan, oh ini kecelakaan tunggal misalnya, maka Jasara Harja akan melimpahkan ke BPJS Kesehatan. Iya, betul. Tapi kalau ternyata kecelakaan ganda, maka penjamin pertamanya adalah Jasara Harja, Jasara Harja. gitu. Terkait kecelakaan ini pun kita sudah bahas sih, Bu, di Sudah edisi dibahas. sebelumnya. Nanti Oh, bisa iya. dinonton ya di Iya, link betul. kita ini. Makanya rajin-rajin nonton punyanya BPJS Kesehatan. Siap, ya. Bu. Catet tuh sobat program JKN. Oke, selanjutnya mungkin ini terkait kacamata, Bu. Kacamata. Pertanyaan ada dua orang ini dari Nairas sama Isra. Ya. Dia ini bagaimana untuk cara melakukan klaim kacamata atau bagaimana cara bisa ditanggung BPJS terkait Oke, kacamata, ya. Bu. Jadi kalau kacamata itu pasien JKN bisa melakukan sesuai prosedurnya. Pertama ke FKTP dahulu. Kemudian nanti kan akan diketahui bahwa ini indikasinya butuh kacamata nih ya. Maka akan dirujuk tentu ke dokter mata di rumah sakit. Nah, di rumah sakit nanti akan diberikan resep kacamata gitu. Nah, resep kacamatanya dengan surat eligibilitas pesertanya atau SEP ya, di rumah sakit nanti dibawa ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi pertanggungannya nanti setelah sampai di optik ya, maka kita akan dijamin sesuai dengan kelas perawatan tempat kita terdaftar. Kalau kelas 1 maka dijamin sebesar 330.000, kelas 2 220.000 dan kelas 3 165.000. Oh, siap, Bu. Jadi Oke. harga kacamata berapa? Kalau lebih besar dari itu, sahabat JKN tinggal membayar selisihnya. Selisihnya saja. Siap, Bu. Karena memang alat
kesehatannya hanya bersifat alat bantu ya Ibu. Suplemen ya, suplemen betul. JKN ya. Oke, baik, kayaknya yang terkait kacamata. Kita lanjut lagi masih terkait pelayanan Ibu, terkait gigi. Gigi, abis dari mata ke gigi. Mata ke gigi. Protesa kan? Protesa. Iya. Nah, apa saja yang ditanggung terkait gigi dan Iya. apakah gigi palsu dapat ditanggung? Ditanggung. Jadi protesa gigi itu bisa ditanggung untuk full rahang atas, full rahang bawah itu sebesar 1 juta. Kalau salah satunya aja itu 500.000 ya. Tetapi pasien JKN itu mendapatkan penggantiannya di rumah sakit oleh dokter gigi ya. Jadi dokter gigi nanti melakukan protesa, kemudian penggantian giginya juga sahabat JKN mendapatkannya di rumah sakit. Nanti akan dijamin sebesar itu. Apabila ada ternyata harganya lebih besar daripada itu, maka pasien JKN memang membayar selisih gitu ya. Tapi mudah-mudahan penggantiannya menyesuaikan dengan tarif suplemen JKN. Suplemen Siap. JKN. Iya, siap. gitu. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan sudah dijawab sebelumnya sih dari Amik. Dia mau tanyakan kalau BPJS status tidak aktif apakah harus diurus ke kantor atau bisa online? Tadi udah dijawab ya, bisa ke kantor atau online melalui mobil Betul. JKN atau Pandawa. Pandawa. Selanjutnya ini kalau BPJS-nya tidak masuk dalam tanggungan, mungkin sebelumnya dia ini dari Inara sama Nita Bu. Dia sebelumnya mungkin tanggungan orang tua, terus sekarang mungkin sudah tidak kuliah dan sudah tidak masuk tanggungan. Itu seperti apa untuk Ya, prosedurnya dia? jadi berarti dia harus mendaftar sesuai dengan segmen yang baru. Kalau sudah tidak bekerja atau sudah tidak kuliah, peserta bisa mendaftar sebagai peserta mandiri ya. Jadi nanti peserta mandiri tinggal menggunakan KTP elektronik, kemudian punya rekening tabungan ya, dan sudah mendaftar auto debit. Nah, nanti itu yang akan dijadikan sebagai berkas dokumen untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran bisa melalui kantor, bisa juga melalui Pandawa. Siap. Ya. Berarti sudah. Jadi intinya bisa dialihkan ke segmen yang lain. Bisa. Ini selanjutnya Bu. Ternyata nggak terasa waktu sudah berjalan cukup banyak ya, ternyata sudah lewat hampir sudah 1 jam kita Iya. berbincang-bincang terkait pertanyaan-pertanyaan dari seluruh sobat Ngobras JKN di luar sana, dan ternyata masih banyak lagi nih dari pertanyaan ya. yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu untuk hari ini. Jadi mungkin kita akan lanjut lagi nih di part kedua. Betul. Jadi nggak usah khawatir, kita ada di part 2 kok. Jangan khawatir, Oke. tetap stay tune di Maimo_Nonto baik di Instagram maupun di YouTube dari kanal BPJS Kesehatan Maimo Nonto. Mungkin dari kita hari ini cukup sekian untuk part 1-nya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Oke. Ibu Kepala Cabang Iya. sudah hadir pada hari Kita ini. jumpa lagi di besok ya. Iya, Di part 2-nya Bu ya. Di part Iya. 2 ya Bu. Baik, see you semuanya. See you Sobat Ngobras JKN.